Oke, ini mungkin ada yang bisa jawab, ada yang bisa pernah tahu nih. Big data ini apa sih? Apa yang dikatakan big data itu data yang seperti apa nih, menurut teman-teman sekalian? Ada yang udah pernah dengar belum? Big data. Apakah cuma data film 1 tera itu disebut big data? Ayo, mana nih teman-teman? Big data itu kayak gimana sih sebenarnya? Apakah data yang besar tok itu ya? Data data yang mencakup banyak user, Pak. Oke, usernya seberapa banyak, Vin, kira-kira? Relatif, Pak, besar kecilnya. Oke, oke, oke. Mungkin ada yang lain nih. Alvin bilang mencakup banyak user, besarnya seberapa relatif. Oke. Mungkin ada satu lagi nih dari teman yang mau memberikan tanggapan. Big data itu kayak gimana sih? Data yang besar, yang enggak, yang campuran. Data yang besar, yang campuran. Oke, oke ya. Kita tampung 2 inputnya dari Noval sama Alvin. Oke, nah ini kalau saya punya data kayak gini, saya punya data 1000 row, itu termasuk big data apa enggak nih? Atau cukup besar enggak? Katakan saya punya data karyawan 1000 karyawan, saya cuma ambil data karyawan, atau itu termasuk data yang besar apa enggak ini? Termasuk big data enggak ini? Termasuk besar, Pak. Oke. Cuma tergantung fungsinya apa. Oke, terus mungkin ada yang lain nih. Alvin bilang termasuk besar. Nah, kira-kira ada nggak nih yang mau nanggapi lagi? Big datanya seberapa, 1000 data, ini termasuk big apa enggak ini? Enggak, Pak. Loh, kenapa Bevan kok enggak? Ya, masih belum banyak 1000. Mungkin sampai 1 juta baris gitu mungkin big data. Nggak tahu sih. Ya, oke. Oke, ya sekarang kita coba hitung-hitungan simpel aja. 1 row, katakan kita punya 10 field, itu 1 row belum tentu besarnya itu 1 mega. Mungkin cuma katakan 100 kilobyte. 100 kilobyte kali 1000 row, hitungan kasar itu berapa kira-kira? Paling cuma 100 mega ya. Ya itu ditampung di flash disk saja cukup ya, enggak, bahkan flash disk lebih-lebih ya. Ya kalau cuma 1000 data, tapi teks semua, ya kita nggak bisa bilang too big. Kenapa ya? Ukurannya aja cuma kecil, cuma berapa puluh atau bahkan paling pentok 100 mega. Nah, belum lagi kalau ternyata 1 row isinya paling cuma 20 atau 30 kilobyte. Kalikan 1000, cuma 30 mega, ya kecil banget data itu. Oke, jadi, sorry. Apa sih sebenarnya big data itu? Apakah cuma sekedar kita lihat besarnya data toh? Nah, ini kalau kita lihat basicnya dari Wikipedia, ya nggak ada single definition. Kenapa big data itu terminologinya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu memang data besar, tapi ya ternyata bukan cuma sekedar besar. Gitu. Kalau kita lihat definisinya, is the term of collection of data set so large and complex. Ingat ya, so large and complex. Apakah cukup large toh? Tidak, tapi harus kompleks. Nah ini kemudian that it becomes difficult to process using on-hand database management tools or traditional data processing application. Jadi karena dia itu besar dan kompleks, dia nggak bisa diproses dengan model RDBMS atau Relation Database Management. Loh, Pak, kalau database isinya 1 juta row itu processingnya juga kompleks atau complicated, Pak? Ya, tepatnya itu prosesnya lama, bukan complicated. Kenapa ya? Kamu query pasti lama, yang 1 juta record ya. Tapi apakah itu complicated? Tidak. Apa? Karena untuk retrieve data cukup pakai query. Kamu select bintang ini, ya lama.
Tapi bisa kita juga buat lebih cepat dengan apa? Ngasih condition, misalkan select bintang from tabel apa, where. Itu sudah mengurangi kan. Nah, tapi big data itu bicara masalah so large and complex. Jadi strukturnya bukan cuma teks gitu ya. Kemudian challenge-nya itu apa sih big data itu? Mulai dari capture, mengkurasi data, storage, search, sharing, transfer, analysis, and visualization. Ya, big data ini salah satu challenge utama itu masalah storage. Nah, kalau storage zaman sekarang nggak terlalu masalah dengan berkembangnya network area storage dan teknologi-teknologi storage yang lain itu bisa diatasi. Cuman yang jadi challenge di zaman sekarang itu masalah visualisasi. Karena kalau datanya itu besar dan kompleks, visualisasinya pasti complicated. Jadi kembali ke konteks awalnya, big data itu ada data yang besar dan kompleks. Oke, kemudian the trend to larger data set is due to additional information derivable from analysis of a single large or related data. Jadi contoh yang ini ya, kenapa kok e-commerce atau marketplace kita itu cuanggih? Misalkan Melisa lagi belanja di satu marketplace gitu ya, ngeklik. Ngekliknya kebetulan misalkan Melisa kan jadi brand ambassador-nya Google ya, jadi apa di DCS ya. Cari handphone Android. Begitu beli sekali, nanti besoknya muncul rekomendasi beli casing, beli apa. Kenapa? Dia berusaha mencari yang related. Jadi behavior kita ditangkap oleh marketplace ini. Data utamanya apa? Data utamanya sebenarnya kan transaksinya Melisa, tapi data-data yang related itu juga di-capture oleh marketplace. Tujuannya apa? Untuk melihat behavior-nya si user. Nah, itu contoh ya. Jadi big data bukan cuma sekedar data utamanya aja, tapi yang berrelasi itu juga diambil juga. Tujuannya apa? Untuk benar-benar mengamati. Oke, di big data itu ada V, 3V. Ketika ada sebuah data memenuhi 3V ini, baru dia bisa dikategorikan sebagai big data, yaitu volume, velocity, dan variety. Volumenya apa? Dia pasti ukurannya sangat besar. Velocity need to be analyzed quickly. Harus dianalisis secara cepat. Dan dia sifatnya karena velocity, dia kecepatan perubahan datanya juga cepat. Dan variety. Variasinya banyak, ada structure dan unstructured. Kita bisa lihat di sebelah kanan, ada sebuah diagram, ada namanya ERP. ERP itu paling banter tuh ukuran datanya megabytes. Ketika mulai ada CRM, dia menjadi gigabyte. Kita ke dalam sebuah webnya benar-benar itu diamati, itu akan menjadi terabyte. Ketika big data itu sudah masuk ke petabyte. Contoh paling gampang, aplikasi big data yang sering ada di sekitar kita itu ketika kita menggunakan RFID atau menggunakan CCTV. Misalkan kita menggunakan CCTV yang ada di kota Surabaya untuk menganalisa berapa banyak mobil yang lewat di UNESA ketika masa pandemi dan sebelum pandemi. Kita bisa lihat data di CCTV itu berubahnya cepat. Dalam tiap detik itu pasti data berubah, betul nggak? Ada mobil yang lewat, ada lagi yang lewat, ada lagi yang lewat. Tiap detik itu pasti berubah. Dan volumenya otomatis sangat besar. Tetapi apakah data CCTV tok ini juga termasuk big data? Ingat, dia belum masuk yang variety. Untuk itulah akhirnya datanya dimunculkan lagi. Bukan cuma data berupa CCTV, tapi digabungkan dengan misalkan jumlah kondisi data tentang geografisnya jalan. Misalkan jalan ini petanya gimana, terus longitude, latitude-nya seperti apa. Nah, itu semua ketika digabungkan itu baru jadi namanya big data. Jadi dengan big data ini kita bisa kadang harus mengkombinasi data yang berupa structure dan unstructured. Itu adalah challenge utama di big data. Bagaimana kita kombinasi data-data ini? Nah, itu yang sering terjadi kan ini. Misalkan kalau kita mau lihat kepuasan pelanggan sekarang, itu caranya gimana? Orang Indonesia cenderung kalau ngasih
rating itu ekstrem kanan atau ekstrem kiri? Ayo. Orang Indonesia kalau ngasih rating itu cenderung ekstrem kanan atau ekstrem kiri? Kanan itu berarti cenderung ngasih 5, kiri cenderung ngasih 1. Orang Indonesia senengnya ngasih mana? Kanan sih, Pak. Ngasih apa? Kanan ya? Iya. Oke. Orang Indonesia cenderung ngasih kanan. Terus, kalau orang India, percaya atau tidak, itu cenderung ngasih kiri. Itu behavior yang coba saya tangkap kemarin waktu analisis kayak di, misalkan, di Agoda dan yang lainnya. Orang India itu cenderungnya ngasih ke kiri. Orang Indonesia itu cenderung ngasihnya kanan, tapi komennya negatif. Betul enggak? Karena apa? Ada satu kata di Indonesia itu, kata sakti, namanya tapi. Betul nggak itu yang sering dipakai? Betul ya? Iya, Pak. Ini Betul, bagus Pak. sih, tapi. Nah, mesti gitu toh. Hotelnya bagus sih, tapi ya mesti gitu. Ratingnya 5, betul, tapi komennya tapi ya. Kalau kita lihat itu kan kita kalau menganalisis kan harus kombinasi dua ini kan. Star, data yang 1 sampai 5 itu datanya sudah terstruktur. Kita bisa tahu ya, kalau orang ngasih 5 bagus, 1 jelek. Tapi apakah untuk mengetahui benar-benar customer puas atau enggak, kita cukup bisa mengandalkan star ini? Enggak bisa, kita harus menganalisis komennya. Nah, komennya ini sifatnya datanya terstruktur atau tidak? Enggak terstruktur datanya, betul ya. Dan satu lagi, keyword saktinya orang Indonesia untuk komen. Lumayan. Lumayan itu sebenarnya menggambarkan bagus atau jelek sih? Tengah-tengah, Pak. Tengah-tengah. Definisi lumayannya tiap orang kira beda-beda enggak? Jadi itu ya, lumayan itu kelihatannya kan solusi netralnya orang Indonesia kan, untuk jawab tengah-tengah. Tapi sebenarnya itu relatif sekali kan. Jadi mau analisis agak susah. Tapi bukan berarti tidak bisa dianalisis. Nah ini salah satu challenge ya. Ketika ada sebuah data, isinya komen-komen dan star, itu dia volumenya pasti bisa besar. Velocity-nya pasti harus dianalisis. Variasinya paling nggak dia ada 2 variasi. Kita bisa pakai metode namanya sentiment analysis. Terus kemudian data-data yang lain yang banyak sekali dipakai oleh ekspedisi yaitu data mereka dari GPS. Banyak dipakai untuk membuat mereka jadi lebih punya cara mengoptimalkan rute mereka. Oke, kita lihat dulu yang pertama volume. Oke, kalau kita lihat ya data volume itu sudah increase-nya luar biasa dari zaman tahun 2009. Kalau kita tarik mundur di zaman kalian masih baru lahir, kalian semua kan rata-rata lahir tahun 2000-an ya. Betul ya? Zaman tahun 2000 itu zaman saya baru akan masuk kuliah itu. Untuk kebutuhan saya seorang anak IT kuliah itu cukup dengan satu disket kecil ukuran 1,44 mega cukup. Sekarang kalian bilang 1,44 mega itu buat apa, Pak? Tidak bisa buat apa-apa itu, Pak. Jadi perubahannya ya dari zaman tahun 2000 ke 2021 itu sangat luar biasa. 20 tahun, 21 tahun langsung beda. Kenapa? Dari tahun 2009 sampai sekarang aja udah beda banget. Data volume data itu luar biasa. Kenapa kok tahun 2009 sampai 2020 itu datanya sangat cepat sekali berubah volumenya dan sangat membesar? Karena kalian semua sudah mulai aktif menggunakan smartphone, di mana dalam smartphone pasti ada sosial media. Datanya pun sangat cepat sekali bertambah. Nah ini contoh slide berikutnya. Ya, ini zaman sekarang ini kita baru masuk di tera ya. Nanti mungkin hard disk kalian bukan lagi tera tapi sudah peta. Zaman saya pakai komputer tahun 94, hard disk saya itu masih 420 mega. Sekarang itu buat install game aja nggak cukup ya. Jadi zaman saya tahun 94 waktu itu pakai komputer pertama kali saya masih SD itu, ukuran hard disk saya itu cuma 420 mega.
Terus mulai naik jadi gigabyte. Gigabyte-nya pun masih yang 1,7 giga itu, nggak bisa langsung melompat ke 20 giga zaman itu. Baru akhir-akhir ini kita sudah masuk ke era terabyte. Nah, nanti ke depan mungkin hard disk kita sudah nggak bisa lagi tera, tapi harus peta. Oke. Kalau kita lihat Twitter aja, tweets per day-nya itu luar biasa membuat data itu semakin banyak. Oke, kita lihat ya, dalam 60 detik, berapa banyak yang dihasilkan. Ini dalam hitungan 60 detik ya, tiap 1 menit. Di Google ada hampir 700.000 query dalam satu menit. Terus kita lihat lagi di Facebook, dalam 1 menit biasanya ada sekitar 500.000 komen. Bisa dibayangkan dalam 1 hari berapa banyak data yang dihasilkan dari sosial media. Oke, kita bisa lihat lagi lebih next-nya. Kita lihat Instagram itu punya 40 billion. 40 billion itu berarti 40 miliar gambar. 700 million monthly user. 95 juta foto di-add setiap hari. Jadi, kalau melihat data ini di Facebook dan IG, kira-kira AI-nya Facebook dan IG tambah lama tambah pinter enggak untuk kenali ini siapa? Iya. Tambah kenali ya? Mm-mm. Tambah pinter ya? Iya. Nah, ini ngomong-ngomong ada yang pernah pakai Google Foto enggak? Ya, Pakai semua di sini? pakai Pak. Pakai. Kamu nggak sadar bahwa Google Foto itu adalah memata-matai perkembanganmu? Sadar, Sadar. Sadar ya? Mukaku itu Mbak. Kenapa? Dia bisa deteksi mukanya orang tuh kan, Pak. Bukan cuma deteksi mukanya orang loh. Dia tuh bisa deteksi dari, misalkan ya umurnya Bevan sekarang, kamu umur berapa, Van? 21 ya? 20. 20, oke. Umurmu 20. Nanti kamu rutin upload foto, sampai kamu umur 40 bisa deteksi. Tuh, Kok beneran. bisa, Pak? Tuh. Ya itu hebatnya namanya big data. Saya pernah ngetes tuh kenapa fotonya anak saya, mulai dari dia umur setahun sampai sekarang saya upload di Google Foto. Saya ngupload foto yang baru dia tahu itu siapa. Dia kan bisa ngegrup kan ini punyanya siapa gitu kan. Oh iya. Oh iya ya. Oh. Itu kerennya tuh. Jadi kalian ya ini untung ya kalian karena anak AS kalau sampai nggak sadar di mata-mata Google Foto berarti kebangetan. Udah sadar semua ya sekarang ya Google Foto itu mata-mata kalian tuh. Sadar, Pak. Nah, yang di mata-mata bukan cuma kalian tapi apa? Perkembangan kalian juga di mata-mata. Kenapa? Dari tiap kali data yang kalian upload fotonya itu mereka dianalisis. Yang paling gampang kelihatan ya itu anak yang masih kecil itu kan perkembangan anak kecil itu kan mukanya kan berubah terus ya. Tapi Google bisa ngenali. Hebat ya. Dianalisis buat apa, Pak? Ya kan datanya bisa nanti ketahuan kalau misalkan siapa terkena kasus pencurian, nah tinggal dianalisis dia lagi di mana, cocokkan sama CCTV. Nah, jadi dan hebatnya Google bisa tahu loh namanya itu Bevan meskipun cuma foto tok ya. Nah, kemudian Twitter, ya ini dia kan dari tweet ini. Twitter ini banyak dipakai untuk sentimen analisis. Menganalisa apa seseorang tuh ada yang lagi komplain atau satu organisasi mana yang sedang dikomentari oleh banyak orang. Jadi itu ya big data udah di sekitar kita, cuman kita nggak pernah menggali lebih dalam. Cuman ya nanti kayak Google Foto itu bukan ranah kita ya, kita nggak ada mata kuliah tentang image processing, jadi ya dan itu rumus matematikanya sulit kalau image processing, kita main yang data yang sesuai bidang kita aja, data yang untuk bisnis.
Oke, nah ini contohnya lagi Earthscope. Ini teropong itu, teropong bintang. Jadi dia mengobservasi perubahan iklim juga melalui satelit. Nah, tentu datanya jadi banyak sekali. Oke, sekarang kita masuk ke V berikutnya. V berikutnya ini apa? Variety atau complexity. Nah, jadi data di sekitar kita itu bukan cuma RDBMS, ada banyak sekali data yang lain. Bisa berupa teks yang ada di web, kemudian semi-structured data, XML, ada graph data, ada streaming data, ada single application, many type of data seperti RFID dan yang lainnya. Big public data dari online, weather, finance. Nah, itu semua ada di sekitar kita. Contoh ini, RFID itu sebenarnya bisa nggak untuk mendeteksi orang ini sukanya lewat mana? RFID itu ada contoh RFID paling gampang itu pintu tol itu. Kan tapping gitu ya. Bisa dibayangkan berapa banyak dalam sehari orang tuh nge-tap ke pintu tol. Dari situ sebenarnya bisa dianalisis berapa banyak orang yang lewat satu pintu tol. Dan kalau ruas jalannya perlu ditambah, ruas mana yang perlu tambah. Bayangkan kalau zaman dulu masih belum ada e-money itu, susah nggak analisis datanya. Maksud di counter cekrek sehari ada berapa itu kan ya. Kalau zaman sekarang dengan model yang ada pintu tol pakai RFID itu kan ketahuan oke, satu sehari itu bisa dianalisis. Di gerbang tol ini berapa banyak orang yang masuk. Terus nanti bisa dikomunikasikan lagi dengan data di CCTV. Gerbang mana yang paling sering terjadi kepadatan. Bisa jadi ada satu pintu tol, dia itu gerbangnya banyak, tapi kok tetap padat. Karena apa? Oh, ternyata ini. Pintu kan tahu ya, ada tol itu kadang kan pintunya seperti ini ya. Jadi masuknya gini, terus baru pintu bisa ke sini. Tapi orang kan cenderungnya ke yang lurusnya aja. Dia jarang yang mau belok yang ke sini. Nah, itu analisis seperti itu bisa menggunakan big data. Jadi mengkombinasikan data yang transaksi di RFID dan juga di CCTV. Oke, extract knowledge, all this type of data need to be linked together. Jadi data-data yang structure dan unstructure ini perlu di-linkkan bersama. Tujuannya apa? Untuk memastikan kita dapat informasi yang lebih akurat. Oke, single view to customer. Kita lihat di customer ada customer itu sekarang bukan cuma sekedar customer, tapi dia connect dengan banyak hal. Behavior-nya pun bisa ditangkap semua. Ini contoh aja. Ada customer suka nge-game, suka sosial media, dia pasti punya akun bank, tapi suka nonton Netflix, suka belanja. Itu semua data bisa dikombinasikan jadi satu. Itulah kenapa sebenarnya kemarin Facebook itu kan yang ramai dengan WhatsApp itu ya, tahu ya, yang beberapa waktu lalu rame-ramenya Facebook WhatsApp, yang katanya datanya nanti dimasukkan ke Facebook. Tahu kan isunya itu, sehingga banyak orang rame-rame akhirnya install Telegram. Kalian termasuk nggak nih yang banyak tiba-tiba install Telegram sama Signal? Iya, Pak. Salam, Pak. Nah, sebenarnya itu loh sudah terjadi lama apa belum? Lama. Itu tuh sudah terjadi lama. Lama sih. Tapi hebohnya luar biasa baru sekarang, ya kan? Terus setelah itu tiba-tiba Facebook announce, oke kita batal, kita tunda. Akhirnya Signal jadi sepi, ya kan? Bahasanya Surabaya, tiwas yang punya Signal GR. Wah, banyak userku, ternyata sepi sekarang gitu ya. Ya, itu sebenarnya apa sih? Ya itu aplikasi dari yang saya tampilkan ini. Facebook berusaha memprofile customer-nya itu gimana. Customer-nya penggunanya itu suka yang kayak apa, suka transaksi seperti apa, itu memang dari chat, dari segala macam bisa dimonitor. Itulah kenapa ada WhatsApp bisnis, betul nggak?
Sekarang customer service-nya organisasi atau vendor itu rata-rata pakai WhatsApp juga enggak? Rata-rata pakai Iya. WhatsApp. Saya kemarin masang provider internet di rumah saya yang baru, Bisnet itu, cukup pakai WhatsApp tok, bener-bener WhatsApp tok ya. Bener-bener letterlek cuman WhatsApp. Beres. Tanpa perlu saya tanda tangan form apa. Ya tanda tangannya waktu orangnya masang, ada form, saya tanda tangan, udah beres. Ya itu akhirnya apa? Memang data itu bisa dianalisis. Berapa banyak kontak ke customer service-nya ini. Sekarang kebutuhannya, demand-nya orang seperti apa. Masuk Instagram. Instagram juga punya Facebook juga kan. Data nge-link semua. Itu memang aplikasi dari big data. Nah, itu wajar. Itu sudah terjadi lama. Cuman kok baru heboh yang sekarang ya. Itu beberapa tahun lalu saya bilang ke teman-teman saya, udah pakai Telegram. Secara fungsional lebih bagus. Saya tidak pernah meng-compare dan mengomentari bahwa secara security Telegram lebih secure. Saya tidak pernah punya statement seperti itu. Saya bilang secara fungsional Telegram bagus fungsinya. Tapi secara security, saya bilang saya tidak berani ngomong apa-apa. Saya bukan pakar security. Ya, gara-gara kemarin heboh soal WhatsApp, ya kebetulan karena saya jadi konsultan IT di studinya GKI Jawa Timur, para pendeta pada heboh semua. Telepon saya semua tanya, Pak Di, ini gimana Pak? Ini jemaat saya banyak yang resah karena WhatsApp. Saya bilang, ya itulah, nggak masalah, gimana juga, saya bilang. Gimana kalau Bapak buat webinar aja Pak, ceritakan tentang sebenarnya apa sih bedanya WhatsApp, Telegram, sama Signal. Loh itu loh bedanya kalau dari saya sisi fungsionalnya aja, bukan sisi masalah data. Saya bilang, lah ini kok para jemaat itu kok bingung WhatsApp, yang katanya datanya bisa dimasukkan Facebook, tapi kok nggak pernah bingung pakai Google Map, gitu kan. Betul nggak? Google Map itu kalian dimata-matain nggak, ayo. Ya. Saya bilang, kan kok nggak Ya, pusing Pak. dengan Google Map? Google Map itu juga mata-matai kita, ya kan. Akhirnya baru sadar, oh iya ya Pak. Berarti ya sudah lah, jangan parno gimana. Kalau mau nggak dimata-matai, jangan connect internet, gitu kan. Ya kan apa ya, ini memang sekarang era big data, semua berusaha mengkombinasikan. Apa ya, kita bisa jamin Facebook dan Google nggak bekerja sama untuk memprofil seorang Prisil. Gak ada yang tahu kan, betul. Mereka bisa, siapa tahu mereka saling jual data, ya kita nggak tahu, gitu kan. Kenapa ya, memang behavior kita dengan data internet semua connect, dan semua mungkin dilacak. Kalau nggak mau dilacak, ya matikan aja Google Map, matikan Facebook, matikan WhatsApp, aman itu pasti. Jangankan Google Map, Gojek aja loh, itu nganalisis kita sebagai customer-nya enggak? Iya. Iya kan? Tiap bulan kamu di email-nya Iya, di Pak. report toh. Hmm. Transaksimu apa aja, kamu pakai Gojek untuk apa, terus promonya pasti related dengan apa yang sering kamu lakukan, ya kan? Kalau Ya. sukanya pesen makanan, dikasih vouchernya makanan. Saya jarang transaksi pakai GoPay dan GoFood, akhirnya saya tidak pernah dikirimi voucher, gitu kan? Jadi ya itu sudah lumrah ya kita dianalisis karena kita pakai platform dan kita datanya bisa diambil. Jadi nanti tolong kalian sebagai mahasiswa ASB-nya UC bisa menenangkan publik yang panik dengan hal-hal seperti itu ya, bisa kalian jelaskan. Kalau nggak mau dimata-matai ya pakai handphone zaman dulu aja, pasti aman itu ya. Itu pun apakah dijamin tidak bisa dimata-matai? Bisa. Kan handphone memancarkan sinyal tuh. Bisa deteksi. Oke, kita next ke V berikutnya. Velocity, artinya apa? Data is being generate fast and need to be processed fast. Dan online data analytic. Jadi ini benar-benar kita akan menggunakan data yang dia dihasilkan cepat, dianalisis dengan cepat, dan sebisa mungkin real-time analysis. Kalau late decision, dia akan missing opportunities. Nah ini banyak sekali dipakai di wilayah marketplace dan macam-macamnya itu. Kadang promo-promo bisa muncul secara tiba-tiba, yaitu akibat dari mereka menggunakan namanya big data analytic. Mereka menganalitik behavior-nya customer, mereka wah ini lagi hot apa nih, langsung dimunculkan promo. Beberapa waktu lalu, saya pernah mendengar salah satu
tim datanya Gojek itu waktu presentasi. Ya, kebetulan yang presentasi waktu itu namanya Kristal Wijaya, salah satu senior data analisnya itu. Dikatakan bahwa apa? Gojek waktu itu, karena mereka kan masih baru ya, belum banyak tenan-tenannya, belum banyak merchant-merchantnya. Mereka butuh sesuatu yang bisa meyakinkan para merchant untuk mau join ke GoFood. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menganalisis data mereka sedemikian rupa, dari yang struktur maupun unstructured data, dicoba dianalisis, sampai akhirnya muncul sebuah kesimpulan. Apa yang paling sering dicari di Jakarta yang berkaitan dengan GoFood? Ada yang tahu enggak? Ternyata apa yang paling sering dicari di sana? Nasi goreng. Bukan. Jawabannya martabak. Jadi ternyata di Jakarta banyak yang mencari martabak di jam tertentu. Akhirnya oleh Gojek, data itu diambil, dia berusaha mempersuasif beberapa tenan-tenan martabak. Dulu banyak yang cari martabak di GoFood, ayo join sama tenan saya. Ketika itu tiba-tiba banyak sekali tenannya martabak di GoFood. Jadi mereka berusaha mencari data-datanya. Di jam berapa. Terus kemudian mereka analisis lebih dalam lagi. Kalau pagi, kebutuhan itu banyak GoFood apa Gojek? Ternyata kebutuhan banyak Gojek, oke. Mereka juga bilang ke driver-drivernya itu, kalau jam 6 pagi itu ada opportunity sekian puluh atau sekian ratus, bahkan sekian ribu. Sayang kalau nggak diambil. Akhirnya apa? Banyak driver Gojek yang standby sejak pagi. Karena mereka tahu ada opportunity seperti ini. Dan terus akhirnya Gojek menganalisis data itu terus-terusan. Pada pertumbuhan data, perkembangan data, mereka analisis tujuannya apa? Mereka bisa propose solusi yang optimal, baik itu untuk driver, untuk tenan, maupun untuk user. Oke. Oke, ini tentunya e-promotion, healthcare monitoring, ya ini banyak juga big data dipakai di healthcare, sensor monitoring your activities and body. Jadi kalau ada any abnormal measurement, udah bisa langsung diberikan action. Oke, ya berkaitan dengan healthcare, ini cukup unik ya teman-teman sekalian. Uniknya kenapa? Ya, mohon maaf ya Prisil, saya tahu papamu dokter, tapi saya harus bicara fakta. Dan saya yakin ini orang tuanya Prisil setuju. Satu fenomena unik di Indonesia itu apa? Banyak orang Indonesia itu berobat ke Malaysia, terutama ke Penang dan Melaka. Padahal dokter di kita juga tidak kalah pinter. Kenapa itu? Itu fenomena unik ya. Saya pernah ke Penang, ke rumah sakit di sana, 90% pasien itu orang Indonesia. Bukan 90%, 95% pasien itu orang Indonesia. Bahkan mereka punya international office sendiri khusus untuk pasien Indonesia. Ya, melayani mulai dari pendaftaran, penjemputan di bandara, masuk kamar, dokternya siapa, appointment, semua diaturkan. Sesuatu yang cukup unik ya. Orang Indonesia lebih suka berobat ke Penang ataupun Melaka. Kalau dilihat lebih detail, kenapa hal itu terjadi? Kenapa? Di Penang itu mereka healthcare monitoringnya sudah sangat bagus sekali. Contoh, misal gini ya, misal saya lagi periksa ke dokter bilang, oh ya, Pak Adi, Anda harus ke lab untuk periksa. Oke, saya ke lab ya. Saya ke lab untuk periksa, oke, saya sudah periksa, beres. Nanti saya kembali ke ruangannya dokter, misalkan jam 1 siang. Begitu saya kembali ke ruangan dokter, datanya saya di lab itu sudah ada semua. Dokternya tinggal buka komputernya, dia lihat, oh ya, oke, hasil checking lab Anda seperti ini. Oke, aman Pak Adi, Anda sehat walafiat. Jadi ingat ya, datanya itu bisa langsung masuk ke situ. Healthcare monitoring-nya itu sangat jelas. Terus ketika misalkan ada seseorang, oh ya, Anda harus opnam. Ya, yang sering terjadi di Penang kan itu, untuk biasanya ring jantung atau bypass jantung atau apa. Begitu di kamar, semua sensor-sensornya itu dimaksimalkan, sehingga pergerakannya pasien,
sensornya, kemudian tekanan darah, semua dimonitor dengan baik. Sehingga besok paginya dokter betul lihat, oke, ini semua sudah wajar, boleh pulang. Jadi mereka benar-benar menggunakan healthcare monitoringnya dengan sangat baik sekali. Dan itulah akhirnya mereka bisa menekan biaya. Biayanya kok bisa lebih murah dari Indonesia, aneh kan? Itu mereka menggunakan data yang cukup bagus untuk healthcare monitoring. Bahkan ketika kita bilang, oh ya ini saya perlu hasil ronsen atau hasil kopi cek lab-nya di sana, apakah bisa minta? Oh ya bisa, mereka bisa langsung proses. Nah, itu kelihatan ya bahwa di healthcare pun kita bisa menggunakan big data untuk melakukan monitoring dari pasien ataupun monitoring jumlah, apalagi kayak gini ya di masa COVID ini ya, itu rumah sakit benar-benar kewalahan loh ngadepin gini. Kenapa? Kewalahannya karena sistem rumah sakit kita belum terlalu kuat dan monitoringnya masih belum terlalu sampai gimana juga. Contoh ya, ini sekali lagi ini saya harus bicara fakta. Di satu rumah sakit tertentu di Surabaya itu kadang dokter bisa terlambat berkunjung ke pasien. Kenapa itu terjadi? Bisa jadi karena proses monitoringnya atau proses schedule-nya bisa miss gitu ya. Jadi contoh katakan, dokternya itu harusnya lagi praktek dulu di poliklinik 2 jam. Harusnya dari 2 jam itu kan bisa diproyeksi, 2 jam ini saya bisa terima pasien maksimum berapa. Yang sering terjadi di kita adalah apa? Jadwalnya 2 jam, prakteknya akhirnya 3-4 jam. Akhirnya apa? Jadwal visit ke pasien ke rumah sakit justru tertunda. Nah, kita sebenarnya bisa menggunakan datanya itu kan, dokter ini berapa banyak pasiennya tiap hari. Dari situ bisa dianalisis, oke berarti dokter ini harusnya idealnya praktek seminggu berapa kali dan berapa jam. Tujuannya apa? Agar menghindari penumpukan. Betul enggak, teman-teman? Jadi, case kayak gitu sebenarnya bisa kita analisis dengan data-data kita. Pak. Ya. Oke, jadi itu ya. Jadi big data ini luar biasa ya. Jadi kita bisa benar-benar monitoring dengan sangat enak itu ya. Oke, ini ada real time dan fast data. Oke, kita lihat ya, sosial media dan network ini datanya tuh cepat sekali berubah. Begitu kamu posting seklik sekali, otomatis data mereka bertambah. Scientific instrument, nah ini datanya juga sangat cepat berubah. Ini yang ada di sekitar kita, mobile device. Nah, ini saya nggak tahu, zaman kalian masih ada yang pakai BB nggak nih waktu zaman itu? Ada, Pak. Oke, siapa pakai BB? Ada, Pak. Oh. Oke, Kes. Saya dulu pakai, Pak. Oh, Alvin pakai juga. Oke. Ini, Vin, kamu dulu waktu pakai BB sering itu nggak? Sering update status nggak? Enggak juga, Pak. Nggak juga ya. Kebanyakan untuk chatting ya. Chattingmu intensif nggak kalau di BB itu? Lumayan, Pak. Ada banyak grup soalnya dulu. Oke. Oke, sekarang saya tanya Kes ya. Kes, kamu waktu pakai BB dulu, ayo jujur, sering update status nggak? Sering. Sering ya? Iya, Sering chatting? sering-sering. Nah, update status dan sering chatting itu membuat datanya BB cepat berubah nggak? Iya, Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya BB itu tanpa disadari ketika masuk Indonesia datanya jadi lemot. Bukan lemot ya. Mereka tiba-tiba sering lemot kan kalau di Indonesia. Karena apa ya, servernya mungkin nggak mampu, nggak mengira di Indonesia BB itu kayak gitu masifnya datanya berubah. Itu pertama kali punya BB mungkin itu langsung, narik chatting unlimited. Ya, apalagi kayak generasi saya ini. Generasi saya ini generasi paling heboh ketika ada BB. Kenapa heboh? Dulu sebelum ada BB, kita tuh kalau mau SMS itu Rp350 per kirim SMS. Begitu ada BB, bayarnya cuma 80.000 atau 75.000 sebulan unlimited. Terus langsung biaya pulsa turun drastis. Ya, zaman dulu biasalah ya, anak-anak masih muda kan kalau PDKT ya harus SMS dulu. SMS-nya kadang nggak penting ya gimana, sudah di rumah belum, Mas? Itu kesannya ceklik 350 gitu ya. Belum lagi balesi lagi gitu. Ceklik 350.
Dengan ada BB, wah gampang langsung. Nah, di Indonesia ternyata apa? Begitu masif BB itu waktu itu pakainya. Begitu masif, kemudian begitu cepat sekali data berubah, apalagi orang Indonesia ternyata sering update status itu ya. Akhirnya apa? Lama-lama BB kerasa lemot juga itu. Pernah ada satu masa servernya BB itu bisa hang. Satu hari itu di Indonesia sulit dipakai. Servernya BlackBerry-nya itu nggak kuat lagi. Nah, kenapa ya mobile device itu berubahnya cepat sekali? Akhirnya diantisipasi kita ada WhatsApp, ada Telegram, ada yang lain. Mereka membangun data center-nya sudah sangat kuat, dan processing data mereka juga sangat simple, sehingga menyebabkan mereka jadi lebih reliable. Oke, belum lagi salah satu keunggulan BP zaman itu apa ya, selain chatting. Apa yang membuat BP sangat unggul dibandingkan device smartphone yang sekarang? Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak nih, Kes? Atau Alvin? Keyboard. Oke, selain keyboard. Apa nih yang keunggulan BP? Ada ininya, kayak mouse-nya. Oke, ya itu nggak terlalu. Keunggulan fitur utamanya yang sampai sekarang pun digantikan smartphone, meskipun ini saya pakai iPhone 12 ini pun aja nggak bisa seperti BP. Bayangkan ya, iPhone 12 tidak bisa seperti BP. Satu fitur ini. Nah, apa nih kira-kira fiturnya? Ping message. Bukan. Fiturnya namanya push mail. Push mail-nya BB itu luar biasa. Tingkat real time-nya luar biasa. Mendekati real time benar-benar. Kamu pakai Android, pakai apa, tidak ada yang sekenceng push mail-nya BB. Ya, itu menyebabkan lagi-lagi BB-nya jadi di Indonesia kan email tangtung, ya, lama-lama nggak kuat juga itu. Di smartphone ini luar biasa ya, datanya itu banyak sekali di situ. Oke, bahkan salah satu profesor yang saya kenal, Profesor Dian Condronegoro yang di Australia itu bilang, kalau saya sekarang menganalisis orang gampang, tinggal saya minta handphonenya aja, saya sudah tahu semua orang ini sukanya apa. Jadi misalkan Bevan, dia bilang, Bevan, pinjam handphonemu. Saya boleh lihat semua ya, saya tidak akan berubah, saya cuma lihat kok. Saya bisa tahu, Bevan sekarang lagi naksir siapa, Bevan lagi suka makan apa, Bevan suka nonton apa, itu kelihatan semua di handphone. Betul nggak, Bevan? Benar, Pak. Ya kan, tinggal saya pinjam, ya Bevan pinjam handphonemu, tinggal saya buka aja WhatsApp-nya. Nah, kelihatan lagi PDKT ke siapa. Suka makan apa, buka aja GrabFood-nya, ketahuan semua. Ya, ini ya, smartphone itu luar biasa, menghasilkan banyak data. Oke, sensor teknologi and data networks, ya ini sensor-sensor yang ada di sekitar kita, itu sebenarnya tujuannya dipakai itu apa? Untuk membuat solusi yang lebih bagus. Di e-money itu sebenarnya tujuannya apa? Untuk bisa dianalisis, tol itu pintunya yang ramai seperti apa? Dan banyak sensor-sensor yang lain yang akan semakin banyak di sekitar kita nanti setelah era IoT ini. Oke. The progress and innovation is no longer hindered by the ability to collect data. Sekarang collect data relatif lebih simple, but ability manage and summarize, visualize, discover knowledge ini yang penting. Jadi guys, ketika di big data ini bukan cuma sekedar kalian collect datanya sudah relatif lebih mudah. Dataset itu ada di mana-mana. Cuman gimana caranya kita ngolah data sehingga jadi sebuah value itu lebih penting. Tujuan utamanya big data analytic itu menghasilkan sebuah value. Sama dengan kita di prodi, stream kita data science. Data science itu cuma bukan sekedar data kita SQL query, bukan. Tapi gimana caranya dari data yang ada itu kita bisa ada value yang digali. Dan juga ada pengetahuan apa yang digali dari data itu. Jadi gimana kita membuat data ini jadi punya value untuk perusahaan gitu ya. Kalau dilihat di Indonesia IT itu sudah dipakai lama, tapi kok ya kayak gitu-gitu aja. Itu yang lebih konyol itu ada perusahaan pakai IT, cuman hanya untuk gantikan mesin kasir. Itu rada konyol sih itu ya. Harusnya bisa dianalisis lebih, orang IT-nya menghasilkan data kok.
Ya, sedangkan kalau perusahaan yang multinasional kayak Indomaret sama Alfamart, mereka data benar-benar dianalisis. Tujuannya itu tahu, oh barang mereka yang paling laku apa, yang paling kurang laku apa. Sehingga tiap-tiap lokasi Indomaret itu pasti punya barangnya beda-beda. Dan akhirnya jadi keunggulan. Kalian di Indomaret itu sebenarnya kan yang dicari apa? Barangnya pasti kemungkinan besar ada enggak yang kalian cari. Relatif jarang kosong kan di sana. Nah, itu perbedaan utamanya. Yang kira kenapa orang lebih pilih Indomaret atau Alfamart dibanding toko-toko kelontong. Kenapa toko kelontong kita nggak tahu barangnya itu ready apa enggak ya kan? Oke. Oke, ini kita bisa break sebentar. Oke, bagi yang mau ke toilet, bagi yang mau minum silakan. Oke, kita break dulu 5 menit. Sebelum kita balik lagi ya. Oke, ini ada sebuah video tentang smart city. Nah, ini kita seringkali dengar konsepnya smart city. Smart city sebenarnya kayak gimana sih? Yaitu smart city itu bukan cuma sekedar kita semua pakai smartphone ya. Tapi kita bisa lihat nih smart city apa sih? Kita lihat. Pak, memang nggak ada sound-nya tadi, Pak. Oh, sorry. Oh, sebentar. Ini tadi kayaknya saya stop share dulu ya. Oke, thank you Alvin udah diingatkan. Oke, kita coba lihat ya. Masuk ya suaranya. Ya, Pak. Oke. Oke guys, di
Di video tadi kelihatan ya bahwa di sebuah smart city itu peranan big data itu penting, peranan data analitik penting. Kenapa? Kita bisa buat segala sesuatu yang lebih efisien dengan mengambil data dari sensor. Sebagai contoh yang tadi kan kelihatan, contoh kita kalau mau jujur, sebenarnya banyak nggak sih pemborosan listrik di sekitar kita? Banyak kan ya? Contoh, lampu Ya, kamar mandi, itu sebenarnya perlu nyala terus setiap hari nggak? Enggak. Enggak. Nggak perlu. Nah, makanya itu sekarang dengan ada sensor itu bisa tahu sebenarnya utilitas tiap lokasi itu berapa untuk listrik. Kemudian tadi di smart city bisa kelihatan kan daerah mana itu yang sering terjadi kecelakaan mobil. Terus 003. parking lot itu mana yang sering kosong, itu bisa dianalisis semua selama ada datanya dan datanya bisa dikolek. Jadi di big data itu kita lihat di sini tadi di video tadi bagaimana mengkombinasi berbagai macam data itu untuk bisa jadi sebuah decision yang bagus dan sebuah strategi juga untuk sebuah organisasi. Jadi ketika kita bisa mengcombine semua itu, melakukan analitik yang dalam, kita bisa ketahui, oh berarti strateginya perusahaan ini harus seperti apa. Kalau kita lihat, seperti misalkan Amazon, atau Amazon ya, itu yang menjadi flagship mereka sekarang itu apa? Mereka bisa ngirim pakai drone. Sebenarnya ngirim pakai drone itu selain cepat, mau sekalian apa sih kalau Amazon itu? Apa sebenarnya dibalik semua itu? Kok mereka pengen ngirim pakai drone selain cepat ya? Ngirimnya kan bisa cepat. Apa yang mereka gali juga dari sana? Apa yang mereka ingin gali dari sebuah drone? Ya, ada yang bisa nebak enggak? Arah map, Kenapa? arah bentuk map mungkin. Oke, untuk map. Ketika ada drone ngirim, otomatis dia bisa foto map sekitarnya enggak? Iya, bisa. Nah, itu. Jadi bisa lebih dari sekedar pengiriman. Sekaligus dia juga kalau membuat rute, untuk mapping rute kan paling gampang pakai drone. Oke, ini real time analytic decision to government perlu apa? Bisa dipakai untuk apa nih? Kalau dari sisi customer, dari sisi kita yang sebagai untuk bisnis, untuk produk recommendation, untuk relevan dan compelling. Dan kemudian yang kedua, learning why customer switch to the competitor and their offer in time to counter. Jadi kita lihat teman-teman ya, di masa sekarang di e-commerce, sebenarnya itu loyalty pelanggan itu bisa dibangun apa enggak? Ayo. Ini jadi pertanyaan penting juga di cluster digital marketing kemarin yang saya ngajar. Loyalty pelanggan di zaman sekarang, bisakah dibangun dengan menggunakan marketplace? Bisa enggak? Kenapa, Bapak? Bisa. Caranya gimana? Pakai Mailchimp. Yakin kamu Mailchimp bisa? Wah, di kontak one on one, Mbak. Oke, kontak one on one. Kalau usah beli nanti kita lanjutin gitu. Kita Kontak kasih one. customer, kita kasih value lebih nanti kalau usah beli. Oke, ya kontak one on one itu menarik. Oke, mungkin ada tanggapan yang lain. Gimana kita bangun loyalty ya? Sekarang di marketplace loh, kalau kalian mau jujur, kalian yang dicari itu produk murah atau nama toko? Produk murah dan berkualitas. Produk murah dan berkualitas. Ingat ya, konsep utamanya tadi Priscil sudah bilang ya, produk murah gitu ya. Berarti itu utama toh. Kalau ada sama-sama berkualitas, pilih yang mana Priscil? Yang murah, Pak. Yang murah. Oke, statement Priscil ya, produknya yang benar. Nah sekarang gimana cara bangun royalty-nya Priscil kalau kamu sukanya cari yang murah-murah tok ini? Promo. Promo kan customer kalau sekali beli terus lewat dan ya kan. Oke. Sekarang kita coba ini ya teman-teman.
di e-commerce atau marketplace itu statement tadi yang cari produk murah dan berkualitas betul. Tapi ingat, berikutnya kita selalu lihat yang ini. Apa itu? Faktor apa yang berikutnya kita lihat secara produknya murah? Rating, betul nggak? Betul. Selain rating, berikutnya yang kita cari adalah dukungan ekspedisinya. Nah, itu gratis ongkir. Gratis ongkir. Dan plus ekspedisinya banyak enggak yang ke rumah kita, betul nggak? Betul, Pak. Ekspedisi zaman dulu, saya waktu belanja di e-commerce tahun 2008-2009, ekspedisi di Indonesia cuma satu yang bisa. Apa itu? Tinggi, Pak. Tiki JNE. JNE. Tiki JNE, 2 itu tok wis. Mereka akhirnya kan merger juga. Tok itu. Sekarang, adakah dari kalian yang masih pakai JNE? Jawabannya pasti tidak. Ya, toh. Dukungan ekspedisi, itu kita pasti cek. Yang berikutnya, ketika kita puas, marketplace itu ada tombol kita bisa beli lagi. Betul nggak? Betul. Nah, disitulah loyalty bisa dibangun. Jadi loyalty customer itu nggak bisa lagi kalian pakai kartu member. Bahasa kasarnya Surabaya, sopo sing gelem nganggo kartu member. Kalaupun kartu member diskon, setelah diskon customer lari. Betul nggak? Tapi kalau di marketplace, kamu puas, kamu bisa klik beli lagi. Apalagi produk-produknya itu yang sifatnya consumer goods ya. Jadi model sekarang, misalkan toko-toko yang terlalu sering jual murah, habis itu barangnya habis, nggak ada lagi, itu repot juga. Secara data, dia kira-kira bakal bagus apa jelek? Kalau di analitik. Jelek. Jeleknya kenapa, Alam? Nah, habis. Ya, karena habis. Jadi apa? Jeleknya kenapa? Berarti dia nggak continue transaksinya, ya kan? Ada satu saat dia transaksinya besar, terus serut. Nggak ada transaksi. Secara data ya jelek. Gitu. Dari sisi kita sebagai customer, males toko, kira sering kosong. Terus tadi kaitan dengan loyalty yang Bevan sempat bilang, loyalty customer itu bisa kita bangun dengan one-on-one, ada WhatsApp, itu bagus. Ada kalanya saya juga beli barang, terutama kayak catering itu kan lewat WhatsApp. Gitu ya. Kalau kita beli catering via WhatsApp, tiap kali beli, mesti ditanyain, oke, rumahnya di mana, alamat di mana, pengiriman di mana. Lama-lama kita males beli ke catering itu ya. Tapi sebaliknya ada satu catering yang saya sering beli, kerennya itu gimana? Begitu saya beli sekali, data saya sudah dimasukkan. Begitu saya beli yang kedua, jawabannya, oke siap, saya kirim. Jawabannya berikutnya cuma, oke siap, saya kirim. Kenapa? Dia udah tahu saya di mana. Rumahnya di mana, karena udah pernah ngirim kan. Bahkan ketika misalkan, saya bilang, oh ya ini tolong dikirim ke UC. Langsung dia jawab, oke Pak, kalau di UC saya taruh di satpam ya, karena memang polisinya UC seperti itu. Jadi dia sudah bisa mengenali. Itu cara untuk membangun loyalty customer. Pastikan apa? Customer nggak repot gitu ya. Secara data, repotnya apa? Datanya itu di WhatsApp, jadi unstructured. Bisa dianalisis, bisa, tapi lebih complicated sedikit. Terus ini invitation to join a game, expand business, yaitu bisa siapa yang klik gamenya berarti dia tertarik. Kemudian preventing fraud, and it is occurring preventing more proactively. Jadi teman-teman sekalian, kalau kalian punya kartu kredit, pastikan kalian pakai itu. Cukup sering. Bukan ini saya ngajarin boros loh ya. Kenapa kok kita harus cukup sering pakai kartu kredit itu? Supaya AI-nya juga tambah pintar. Dan big data analytics-nya juga jalan. Contoh, misal, Jessica punya kartu kredit. Jessica pakai, transaksinya rata-rata cuma 100-200 ribu. AI-nya kenali, oke, dari data yang ada, Jessica transaksinya maksimum 100-200 ribu. Begitu ada transaksi tidak wajar, kartu kreditnya langsung alarmnya bunyi. Oke, ini ada transaksi tidak wajar, pasti dikontak dulu. Tapi kalau kartu kredit kita nggak pernah kita pakai, atau kita pakai 5 juta, ya jebol langsung. Kenapa ya? Dikira itu transaksi wajar, kan baru pertama. Jadi hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau yang punya kartu kredit, pakailah dengan wajar sesuai kemampuan Anda, bukan jadi boros. Dulu saya sering dapat
kartu kredit dari bank mana tiba-tiba dikirimin gitu aja. Itu sampai tempat saya langsung saya gunting, saya potong, saya buang. Kenapa toh saya nggak mau mungkin pakai gitu ya. Kenapa ya? Karena ya buat apa saya pakai? Mungkin saya nggak butuh. Dan kalau saya diamkan aja, nggak pernah saya pakai, itu saya rawan terkena fraud. Banyak orang bisa menyalahgunakan, kayak nge-hack atau apa. Kenapa? Alarm dari banknya sendiri nggak bunyi. Dikira kan, oh seorang yang namanya Adi ini belum pernah pakai, pemakaian pertama 2 juta dianggap wajar. Beda dengan kartu kredit bank yang sering saya pakai. Mereka bisa mengenali juga ketika ada, saya pernah coba beli waktu itu dari pertama kali pakai dari beli di set di luar negeri, beli e-book gitu ya, pakai kartu kredit, banknya itu langsung telepon ke saya, Pak, ini Anda baru melakukan transaksi, betul ya? Oh betul, oke, makasih Pak. Kenapa? Mereka tahu-tahu warning muncul, teng, ini nggak pernah belanja online kok tiba-tiba muncul. Nah, itu cara kerjanya big data seperti itu. Semakin banyak data yang wajar dikumpulkan, mereka akan semakin pintar mesin kita ini. Improving market effectiveness untuk promotion. Jadi dengan model big data ini kita bisa promo ke orang-orang yang tepat sasaran, bukan cuma sekedar blasting gitu aja ya. Oke. Next. Big data ada yang menyebutnya menjadi 4V. Yang terakhir itu veracity, yaitu kejujuran. Pastikan data kita itu betul. Kadang sesuatu analisis itu sulit karena apa? Kita tidak yakin datanya itu tepat dan valid. Contoh, COVID-19, datanya itu reliable apa tidak? Menurut kalian? Tidak. Kenapa Prisil kok tidak? Nah, anaknya dokter langsung ngomong tidak. Kenapa Prisil? Dengar-dengar sih Pak. Kayak di rumah sakit gitu kan kalau pasien COVID itu kan dikuburkan rumah sakitnya didanai dari pemerintah. Nah kayak saudara saya tuh pernah, jadi dia tuh nggak COVID, meninggalnya tuh karena gagal ginjal tapi diakuinya sebagai COVID gitu loh. Akhirnya dikuburkan dengan prosedur COVID. Entah ada apa yang terjadi di rumah sakitnya. Oke, itu satu sisi ya. Itu satu sisinya Prisil yang tahu, yang nggak COVID diakui COVID, betul ya? Oke, info intelijen saya ada yang mengatakan sebaliknya juga. Ada yang COVID tapi tidak dilaporkan. Jadi contoh, rumah sakit itu ada 120 orang yang COVID, yang lapor. Ternyata sebenarnya 130, jadi ada 10 orang nggak dilaporkan sebagai COVID. Itu membuat data jadi tidak reliable, itu masuk ke veracity, kejujuran data. Kalau datanya nggak reliable, kira-kira bisa nggak dianalisis? Enggak. Enggak. Maka itu jadi 4V, itu kenapa? Data itu sebaiknya yang jujur dan sesuai. Kalau datanya tidak konsisten, nggak jujur, itu repot ya di analitik ya. Nah, di Indonesia itu zaman dulu, ya mudah-mudahan sekarang enggak. Zaman saya dulu jadi software developer, waktu saya jadi programmer, dilematis kami para programmer itu apa? Ada sistem perusahaan itu menggunakan namanya double bookkeeping. Tahu apa itu double bookkeeping? Pembukuan ganda. Pembukuan ganda. Artinya apa? Meminta program komputer itu bisa mengadopsi itu. Jadi contoh, omsetnya perusahaan itu 100 juta sebulan. Mereka minta, Pak, kalau dipajak 80%. Artinya apa? Cuma 80% itu yang dilaporkan. Ya, saya bilang, waduh kalau gitu mending jangan saya deh yang jadi programmernya menyelesaikan proyeknya. Kenapa? Ada apa-apa kesangkut juga, berarti saya mendukung upaya double bookkeeping. Ya. Akhirnya, tapi gimana pun juga karena saya kerja di perusahaan kan harus jalan proyeknya. Ya, akhirnya pakai cara ngakali sedikit sih. Ngakalinya apa? Ada satu tombol, kalau diceklik dia masuk ke laporan pajak, kalau diceklik nggak masuk. Jadi ada satu button itu diklik, artinya dia masuk ke pajak. Kalau nggak diklik, berarti dia nggak masuk. Ya, cuman ngakali gitu. Ya kan, saya cuman ya kan saya buatkan fitur, saya nggak tahu dipakai apa enggak. Ya, dengan double book ini, sebenarnya datanya jadi reliable nggak tuh perusahaannya? Nggak reliable datanya. Suatu saat akhirnya tanya, loh, ini kok nggak cocok semua ya data saya? Saya bilang, iyalah yang buat nggak cocok siapa? Kan ada sendiri yang Anda sendiri juga nggak ngasih instruksi kan abuannya pakai program ini kapan pakai yang laporan mana yang enggak gitu. Akhirnya mereka sadar ya ternyata tambah ruwet. Ya jelas analitiknya juga tambah kacau kan.
Jadi kita harus hati-hati. Namanya veracity ini penting. Jadi data itu kadang ya memang repot ya di Indonesia, tapi bukan berarti nggak bisa kita analitik. Kadang data itu bisa ambigu juga itu. Nah, ini memang ya itulah kenapa data warehousing, data mining ada namanya data cleaning. Masih ingat ya? Masih ingat semua data cleaning? Ingat, Pak. Apa yang dilakukan waktu data cleaning? Ayo, nggak boleh trauma loh ya dengan mata kuliah itu. Itu mata kuliah penting ya. Apa yang dimaksud dengan data cleaning? Yang outlier dibersihkan, yang duplicate dibersihkan, terus yang kosong-kosong itu di-handle. Jadi kayak supaya datanya tuh bisa diolah dengan apa ya? Supaya hasilnya tuh valid gitu. Ya betul. Jadi tujuannya adanya data cleaning itu ya ini untuk mengatasi kayak veracity. Jadi data-data yang ambigu apa ya harus dibuang dulu. Kalau nggak gitu analitiknya pusing gitu. Kalau analitiknya ternyata hasilnya menghasilkan dua solusi, tapi saling ambigu ya pusing itu organisasinya juga kan. Kadang bisa jadi apa? Karena memang data yang ada itu kadang ambigu. Jadi kalau bahasanya orang-orang data, garbage in, garbage out. Datanya sampah yang masuk, analitiknya keluarnya ya sampah. Nah, itu kenapa ada diciptakan model-model data mining. Tujuannya apa? Untuk mengurangi itu. Pastikan data ada proses data cleaning. Dan pastikan bahwa apa? Hasilnya analisisnya bisa bagus. Oke, ini 4V ya, yang terakhir veracity. Dan ini harnessing big data, kita lihat di sini tahun 1968 itu ada nama hierarchical database, tahun 70-an itu ada RDBMS, relational database. Terus muncullah namanya data warehousing, stream computing, dan analitiknya itu. Sekarang baru mulai tren namanya RTAP, Real Time Analytic Processing. Kenapa kok baru tahun 2010-an itu ada real time? Karena di tahun ini, tahun 2010-an itu komputer secara hardware sudah bisa ngatasi. Kemampuan komputasi sudah bisa diatasi dengan komputer yang ada. Jadi algoritma-algoritma yang Anda pelajari semua di data mining itu sebenarnya sudah algoritma lama, tapi baru mulai terimplementasi di zaman sekarang. Kenapa? Ya karena data sudah banyak. Kemudian selain data banyak, komputer kita sudah mumpuni, sudah cukup. Anda bayangkan tahun 94 ya, itu komputer saya pakai itu 4486DX2. Kecepatannya cuma 66 MHz. 66 MHz. Suruh query aja pasti jebol itu ya. Apalagi query-nya banyak, pasti jebol itu ya. Beda bandingkan dengan sekarang, kecepatan kita sudah gigahertz itu, dengan banyak core. Itulah kenapa sekarang RTAP sangat mungkin. Real-time analytic processing. Kemudian model data pun juga akan berubah. Jadi kita lihat dulu OLAP, ini ada namanya Analytic Processing. Oke, kalau old model, few company generating data, all others consuming data. Kalau sekarang modelnya, kita semua itu sebenarnya sudah generate data yang bisa diketahui publik, yang bisa dipakai untuk publik. Ya, kalian pakai Google Map. Saya punya pertanyaan konyol ini. Google Map sebenarnya buat tambah kita tambah macet atau tambah nggak macet? Ayo. Ayo, Google Map sebenarnya buat macet atau tambah nggak macet? Harusnya kan enggak, Pak ya? Harusnya enggak. Oke, ada yang lain. Google Map menyebabkan macet atau enggak malahan? Atau gini, lebih clear lah statement saya. Google Map membuat sebuah jalan berpotensi macet lagi apa enggak? Ayo coba dipikir. Bisa jadi, Pak. Bisa jadinya kenapa, Bin? Ya, kalau misalnya kan mereka lihat Google Map, oh jalan ini ada yang macet, mereka kemungkinan besar kan akan cari jalan lainnya yang nggak macet. Nah, karena orang juga banyak yang berpikir gitu, kadang mungkin di tempat itu pun bisa jadi kemacetan juga. Oke. Make sense jawabannya Alvin. Google Map itu bisa menyebabkan jalan yang nggak macet jadi macet. Kenapa? Kan kamu ngecek, oh jalan ini hijau, jalan ini macet. Kamu pilih yang hijau apa yang merah? Jika ada jalan macet, kamu di Google Map kamu cek, oh jalan ke UC lewat Lontar, merah, lewat Unesa, hijau. Pilih mana? Merah apa hijau? Hijau.
Hijau ya. Oh, Semua apel hijau. Yang hijau, Pak. Nah, akhirnya apa? Yang asalnya hijau, karena semua apel hijau, masuknya jadi satu kelas kita ada 13 orang. Kalau ada 13 mobil, saat yang sama masuk yang hijau, otomatis hijaunya bertambah 13 mobil, betul ya? Belum lagi ditambah yang lain. Akhirnya apa? Unexa jadi macet, betul nggak? Betul nggak? Itu masuk akal nggak? Betul, Pak. hmm. Ya, jadi cara nggak sadar ya, jujur Google Map itu menyebabkan sesuatu asalnya nggak macet jadi macet. Dan kita sebenarnya generate datanya untuk Google Map itu lewat mana sih? Ya kan kamu ngaktifkan servisnya Google di itu kan, di handphone kan, otomatis kan sensornya tiap detik tahu kamu di mana, betul? Betul nggak? Jadi secara tidak sadar kita menyerahkan diri pada Google untuk dianalitik. Nah, ini akhirnya apa? Disebut dengan all of us generate data itu. Dan bisa dinikmati banyak orang. Berkat data yang kamu generate di Google Map dari handphonemu, otomatis orang tahu jalan ini macet apa enggak. Kapan hari kan sempat pernah ada yang ngeprank Google Map. Cara ngepranknya gimana? Pakai 15 device atau 20 device, ngeprank satu jalan, akhirnya jadi merah. Oke, jadi itu ya. Jadi all of us sudah generate data dan kita semua juga mengkonsumsi data. Oke, driving-nya big data itu apa? Pasti untuk business value itu akhirnya muncul namanya business intelligence. Nah, business intelligence secara complexity dia medium, tapi business value-nya juga medium. Kenapa? Business intelligence itu berbicara masalah reporting, datamu yang ada saat ini apa yang bisa kita ambil dari insight itu. Tapi kalau predictive analytic dan data mining itu bicara masalah kita bisa forecast apa, bisa ke depan kita menghasilkan apa. Kalau bisnis itu bicara bentuk reporting dan storytelling. Hasil transaksi kita selama ini menunjukkan seperti apa. Oke, ini misalkan bisnis intelligence, ad hoc query, data mining teknik. Nah, kalau maksud predictive analytic itu sudah menggunakan metode statistik. Dan kalau kita bicara masalah machine learning, otomatis ya bicara masalah ini prediktif ini. Machine learning itu apa? Mesinnya bisa belajar sendiri. Jadi datanya bertambah, otomatis dia generate model terus. Sampai akhirnya jadi semakin lama dia semakin pintar. Oke, ini evolution BI. Jadi sekarang udah mulai sejak 2010 ada namanya processing-nya ada menggunakan Hadoop dan Spark, dan ngomong-ngomong kita juga nanti akan pakai Hadoop dan Spark. Untuk itu kita akan pakainya lebih aman pakai Amazon aja, pakai AWS. Jadi kita cuman pakai internet untuk akses AWS itu. Ini ada interactive business intelligence. Ini zaman dulu ini, tapi yang saat ini juga kita pakai Tableau. Oke, big data analytic. Jadi harapannya bisa more real time, tapi meskipun nyatanya susah sekali, sangat real time, jadi akhirnya bisa mendekati real time. Jadi big data more real time dan dari data warehouse. Kemudian kalau traditional data warehouse itu tidak well suited for big data apps. Kenapa? Big data itu ingin analitiknya juga bisa jalannya lebih cepat. Sedangkan data warehouse konsepnya kan data itu digabung semua. Oke, share nothing, massively parallel processing, and scale out are well suited for big data. Jadi kita di big data ini perlu namanya parallel processing. Parallel processing itu apa? Itulah kenapa sekarang diciptakan komputer, laptop dengan core yang banyak. Karena untuk big data itu perlu processing-nya itu paralel di beberapa core sekaligus. Superkomputer ya, ini sayangnya di Indonesia nggak ada ya. Superkomputer yang ada di luar negeri itu kalau kita lihat ngiler gitu ya. Mereka itu bisa menggunakan sebuah komputer, resource-nya itu bisa sampai 1000 core prosesor, RAM-nya bisa 1 tera untuk processing data. However, sekuat apapun superkomputer kita, kalau algoritma kita nggak bagus, tetap nggak akan optimal.
Oke, ini contohnya nih aplikasi-aplikasi yang ada untuk big data seperti apa. Jadi kita akan banyak pakai di Hadoop, Cassandra, dan Spark nanti. Oke, ini big data teknologi. Oke, ini sekilas saja, teknologinya bisa kalian cari sendiri. Oke, kita sekarang mau lihat tentang UPS. UPS ini menggunakan big data untuk apa? For Suaranya UPS, masuk. the information that flows with the package is as important as the package itself. Suaranya Every bisa masuk ya? UPS parcel has a smart label, Masuk, Pak. which allows it to capture a stream of data. UPS has harnessed all those trillions of pieces of data into a 1,000-page algorithm that's essentially a GPS dashboard that predicts the future. It's called Orion, On-Road Integrated Optimization and Navigation. So essentially what Orion is it optimizes our driver's day, their delivery and pickup day every day. So if you think about a typical driver at UPS, they deliver about 120 delivery stops a day. The different combinations that a driver could take to deliver those stops is almost infinite. So what Orion is able to do with the algorithms that we have, that we've been developing now for over a decade, that really optimizes the driver's day. Orion isn't intuitive, but it is efficient. It only takes the company 6 days to train drivers and saves them an average of 6 to 8 miles every day. And 1 mile at UPS is worth $50 million a year. But integrating technology isn't just about slashing its bottom line. It's also helping to ramp up employee performance. Those iconic brown trucks of the UPS fleet are all equipped with something called telematics. All right, so we have deployed telematics across the globe now. It's really about sensors, 200 sensors that we have on our vehicles. Those sensors record everything from the time spent idling to the number of times a driver backs up while driving. Armed with this stream of incoming employee data from telematics, supervisors will literally sit down with their fleet of drivers and talk through on-road driving strategies. Oke, nah ini sekarang ini tadi yang tentang Amazon. UPS. Sekarang kita lihat di Amazon kayak gimana.
Oke, jadi kita bisa lihat ya dari dua video tadi Amazon dan juga UPS bahwa data itu penting. Nah, tapi kalau data itu banyak di sekitar kita, tidak pernah kita olah ya percuma ya kan. Itulah kenapa muncul mata kuliah Big Data Analytics. Tujuannya kita fokus ke analitiknya, bukan ke big datanya, konsepnya kayak gimana. Tapi kita mau tahu data sekitar kita bisa kita olah sampai jadi apa nih. Kehebatannya Amazon dari zaman dulu itu adalah mereka selalu mengolah datanya dengan baik. Sampai akhirnya mereka jadi perusahaan yang besar sekali seperti sekarang. Oke, kalau materinya sih sudah selesai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke pembuatan akun untuk AWS kalian. Aman, Pak. Aman. Oke. Oke, kalau gitu ini materi ini saya itu tulis recordingnya saya matikan dulu.